Selamat datang di Teras Panas. Hari ini kita bakal ngobrol bareng Komsos generasi kedua atau Komsos Lawas tentang suka duka mereka dalam melayani. Mulai dari pengalaman pertama, tantangan yang bikin pusing, sampai momen paling berkesan selama pelayanan di Komsos. Kira-kira melayani di Komsos itu banyak serunya atau dramanya ya? Yuk, langsung aja kita mulai. Yuk kenalan dulu sih. Kenalan dulu? Ya, kenalan boleh. dulu. Kenalan. Oke, yuk kenalan dulu. Dari Pak Jody dulu. Aku Ki. Oke. Grup A toh kan? Oke. Nama saya Simon Adi Saputra. Biasa di Komsos dipanggil Momon, dipanggil Aji gitu. Terus sebelah saya monggo. Wis ngono tok. Iya. Singkat jelas ra padat tapi. Nama saya Hirma Yusuf Ujang Kurniawan. Panggilannya? Panggilan saya banyak sekali. Ada Ujang, ada yang J, ada yang banyak sekali. Kok kriminal ya? Mirip teroris. Pernah aku yuk. Pernah ya. Pernah aku yuk sangat. Fokus. Mungkin sudah itu aja. Oke. Ya, nama saya lengkapnya Cornelius Hartoyo Sulistyo Putro Mangku Wanito. Wani piro ngono ya? Gitu. Alias Yoyo gitu aja. Saya sama teman-teman ini yang pertama kali juga untuk kumpul-kumpul di Komsos generasi 2 ya. Ya, generasi 2. Gitu. Monggo lanjut. Siap, saya Andreas Restu, saya dipanggil Restu, panggil Andre, ataupun dipanggil jangan yang nama wanita lah ya, nanti kira cewek. Saya termasuk angkatan kedua, tetapi baru masuk ya awal-awal 2010 ya. Sebelumnya ya malahan ya, sebelum itu ya. Sebelum itu. Sebelumnya mana? Oke. Panggilan sayangnya apa? Panggilan saya Meong. Oke, lanjut. Oke. Ini ada pertanyaan menarik. Apa yang pertama kali membuat kalian tertarik untuk bergabung di Komsos? Mungkin dari siapa dulu yang mau? Ya penggagasnya toh. Oh, aku. Ya toh. Oh, Saya ternyata. Ya toh. Baik Ya, sesepuh. kita itu dulu itu memang gabut ya waktu itu ya. Setelah eranya dulu tuh Mudika namanya sebelum OMK sekarang ya. Jadi kita Mudika dulu, kita sering kumpul dan kita dulu pernah gabut karena ya sudah Tidak punya wadah toh. pengen mencoba untuk tantangan baru gitu. Akhirnya kita bersama-sama dengan teman-teman semuanya, bagaimana kita bisa mengisi kegiatan positif di gereja dengan apa yang kita ingini, misalnya dengan macam-macam ya. Ya. Ternyata kita dulu melihat dari sesepuh kita itu, dari kebetulan kita melihatnya dari Pak siapa? Pak Leo sama dulu Bu David sama Indra yang namanya kerennya itu Indra Cakil ya itu waktu itu ya. Nah itu kita melihat waktu itu potensinya, loh kok di tiap perayaan mereka hanya berdua aja gitu, kasihan gitu. Dan kita ketika sudah fasenya pengen setelah Mudika itu atau OMK itu pengen mencoba untuk menggabung di timnya mereka, tapi dengan cara ya kita keluar dulu dengan Ramadhani waktu itu ya. Kita keluar dulu mengungkapkan kita mau seperti ini, bagaimana mau, ya udah gini aja, kamu kumpul dulu aja lah, nanti kita bikin project tuh. Project pertama itu kita ya diem kita membantu beliau-beliau itu waktu perayaan apa itu ya, atau Paskah itu waktu itu ya, Natal. dengan baju hitam itu, baju hitam, terus dengan alat seadanya itu waktu itu. Jadi bermula dari itu kita kumpul-kumpul, ayo kita mencoba komunitas baru itu yang sekarang namanya Komsos gitu. Mungkin tambahan lagi teman-teman yang bisa menambahkan. Tak tambahin ya? Ya, monggo silakan. Kalau pertanyaannya apakah kalian apa yang buat kalian tertarik? Buat saya itu tidak tertarik sama sekali. Pendengar asal ini, Pak. Tidak tertarik. Iya. Soalnya gini loh. Dari Mas Wak tadi bilang ya. Kita kan memang berawal dari Mudika. Merdeka. Tidak punya wadah tuh dulu kita. Ya gabut ya. Ya. Gabut tidak ada dan kita kan punya julukan ketua abadi. Betul kan? Julukan ketua abadi. Di mana ketua ada, pasti anak buah pasti ada. Nah, Jadi ini pengikut saya ini, sekte waktu itu. Nah, dari itu akhirnya kan dari Mudika sendiri, akhirnya Mas Soyo dan beberapa teman-teman yang bisa dikatakan underground itu ya Pak Soyo. Ya, underground. Itu membuat wadah Komsos ya. Akhirnya kita secara tidak langsung
akan mengikuti ketua di mana berada. Gitu. Nyemplung sumur ya, kabeh nyemplung sumur ya. Sebelum kabeh pokoknya. Pokoknya ya kuwi pokoknya. Ya, itu, orang-orangnya itu. Seperti itu. Jadi kalau tertarik mungkin saat pertama kali Belum tahu lah ya. Belum tahu ya. Apa sih tugasnya apa, terus mau apa gitu. seperti apa, dan berbagai macam ilmu apa yang akan kita dapatkan akhirnya seperti apa. Mungkin seperti itu, tapi lama-kelamaan dengan persaudaraan kita, terus banyak ilmu yang kita dapatkan juga akhirnya tertarik juga akhirnya. Itu sih kalau saya. Oke, Bayi. Oke. Kalau dulu kan kita OMK, tetapi nek meh balik Mudika. Kita wis Mudika ketuaan. Iya toh, generasi kita yang di bawah sudah saatnya naik ke OMK. Tapi kalau kita di OMK terus itu kan kok yo mau ketuaan ya toh. Akhirnya dengan fasilitas apa yang bisa kita kerjakan, pelayanan kita di gereja tetap jalan, ya salah satunya dari keprihatinan ya. Karena dulu hanya Pak Leo, Bu David, Indra Cakil sama Sony ya itu ya. Ya, waktu itu Sony sing lundang-lundung itu. Akhirnya dengan disupport waktu itu Romo Doni, memang benar-benar kita disupport benar sama Romo Doni bahwa kita awalnya ini suruh bekerja underground. Jadi kita kowe lakokno apa sing senenganmu, kowe seneng motret, seneng video-video, kowe seneng digital apapun kreatif, lakukan dulu. Nanti saya bantu di dewan untuk bisa kalau memang hasilnya sudah nyata, baru kita bisa yang namanya diakomodir dalam bentuk tim waktu itu ya, tim kerja ya. Jadi ya itu benar-benar kalau tertariknya ya saya, karena wadah kita dulu sudah tidak mumpuni untuk di Mudika wis tua banget, terus jenggoten kabeh wis 30-an ya. Bapak kok jenom. Akhirnya ya sudah memang saatnya kita berkarya, berpelayanan yang istilahnya lebih plural ya, lebih umum ya, dan bisa merangkul semua kalangan toh. Dan masuk. Iya, tidak pandang umur. Anak SMP mau masuk ya oke. Yang baru istilahnya bocah-bocah yang mau ikut ya silahkan. Yang penting kita tidak dibatasi oleh umur di Komsos itu. Gitu sih kalau saya. Nek mau Ji? Kalau saya sih ya, jadi motivasi aku di Komsos itu ya sepi sebenarnya. Awal-awal sepi ya, habis dari Mudika, akhirnya ngopo kan gitu kan. Ya, betul. Sama dengan Mas Restu tadi dan teman-teman sama ya. Terus iki meh pian gitu kan, meh kesana kok kita terlalu tua, mah kalau Mudika kita terlalu tua, meh ke bapak-bapak kita masih muda. Terlalu nom, saya pengen nakal gitu kan. Terus jadi gue pengen nakal. Dan terus akhirnya juga wah, ada Komsos nih kebetulan teman-teman ini kan juga dulu dari Mudika ya. Semua dari Mudika. Jadi tak pikir why not, kenapa enggak kan gitu kan. Tak pikir wah iki kanca-kanca kendir kabeh iki kan gitu. Jadi motivasi saya kepengen ya rindu untuk ketemu ya, rindu untuk ketemu dengan teman-teman yang lama, teman-teman lawas itu. Dan setelah itu terus ya oke lah kita ya benar seperti Mas Ujang tadi ngomong meh pian boh. Ya kita jalani dulu. Iya kan, tapi akhirnya kita jalani ya kita menemukan ritme ya. Ya banyak duka lah. Banyak permasalahan juga, tapi ya permasalahan yang akhirnya bisa kita selesaikan. Itu sih. Casangar. Oke, itu ya pertanyaan pertama terjawab. Yang kedua, apa yang pertama kali membuat kalian tertarik untuk bergabung di Komsos? Banyak ya. Kalau saya ya, kalau kejadian lucu tuh lucu semuanya pokoknya. Karena kita stand up ya. Kalau kaget semuanya. Iya benar. Karena kita belum pernah melayani segitu banyak dilihat ribuan umat. Ya waktu itu awal-awal saya ingat benar meliput foto ya waktu itu ya, karena video belum video hanya satu tok, kameranya itu pun sewa, dan malah justru dulu itu adalah banyak pekerja sedikit tuayan ya. Ya toh, banyak pekerja sedikit tuayan toh. Sebenarnya pekerjaan kita kan hanya itu tok, tapi uangnya akeh men lho. Lah akhirnya kan terus waktu pertama kali kita liputan, terus pertama kali kita pelayanan itu ya pertama kali termasuk majalah EBS, majalah juga.
Majalah dulu namanya. Majalah gospel. Gemati. Gema Paroki waktu itu ya. Iya toh, Gemati dulu baru gospel ya. Enggak toh, gospel kan di OMK, di Mudika toh. Iya, Belum diakomodir sama Komsos. Oh ya ding ya. Komsos yang benar-benar real itu Gemati. Gema Paroki. Gema Paroki akhirnya mati. Yang mati. mati. Iya. Saking gemati. Ya. Mungkin menambahkan sedikit ya, kalau hal yang lucu kayaknya sih banyak umat yang kaget tuh. Tiba-tiba ada orang yang pakai baju hitam tuh ngapain gitu. Kelondang-kelondong bawa senjata. Bawa kamera, bawa apa gitu kan. Anak itu kita perdana ya. Padahal kita itu menyusup ya hitungannya. Ya. Tidak kelonungan di panitia juga waktu itu kan. Tapi Romo Doni punya backupan bahwa ini ada Dokumentasi lah. tim yang sendiri yang di luar panitia yang mungkin membantu dari timnya Pak Leo waktu itu Ya. ya. Jadi Pak Leo itu akhirnya, dan ternyata Pak Leo menerima kita dengan welcome ya. Sangat. Bahkan mereka Indra Cagil sama Pak Leo itu malah bersukacita ya. Gitu. Ya karena dibantu adanya banyak. kehadiran kita waktu itu ya. Jadi kalau kejadian lucu tuh biasanya kita tuh sering fokusnya ke cewek-cewek yang cantik gitu. Ya. Awal-awal biasa pegang kamera. Sub-subnya itu di situ waktu itu. Target. Nah. Namanya anak muda. Jam sangonda. Anak muda itu mesti kita Kode-kode ini jam ya, arah jam ya. Itu sudah hal yang menurut saya wajar sih karena kita baru megang kamera, tiba-tiba dapat objek seperti itu yang indah-indah waktu itu ya. Akhirnya padahal objeknya kan harusnya Romo dan pelayan liturgi loh. Itu bonusnya. Oh, intermezzonya. Tapi ngene, mundur sih. Kadang kita bertanya, iki sopo ya namanya ya? Kita nggak tahu, malah jadi inceran kita waktu itu. Tapi ya banyak hal lucu sih sebenarnya sih. Mungkin Aci menambahkan sih. Ya banyak ya, salah satunya pelayanan EWS. Jadi EWS itu kan barang baru waktu itu ya. Kalau aku ingat betul ya, waktu itu EWS yang bertugas aku sama Mas Yaya ini. Itu kan lonjakan teknologi ya. Dari kita kan buta teknologi ya. Iya betul. Kita nggak pernah pegang malah ya. EWS itu kan kita cuma tahunya pegang kamera waktu itu. Oh, ini EWS nih barang baru, kita harus bisa mengoperasikan. Ada beberapa yang sudah bisa. Mas Ujang ini terbilang cukup bisa ya. Haryo paling bisa. Nah, kebetulan yang tugas mau tidak mau aku sama Mas Yaya itu. Waktu duet maut. Nah, duet maut bukan duet maut ya. Terus ada umat request nih. Waktu siapa Pak Indra ya? Almarhum ya. Almarhum. Iya. Itu request harus mendadak. Request tiba-tiba kita belum paham. Kita kan belum paham EWS. Akhirnya ya keringetan, kita salah main tembus salah apa gitu. Salah mencet ya. Salah mencet, tampilnya hitam blank. Langsung nyala lagi tapi nyalanya keliru-keliru gitu loh. Langsung seluruh mata umat tuh lihatnya aku sama Yaya kan di situ waktu itu. Samping ukur itu. Semua umat lihatnya ke kami kita, semua. Kita. Langsung keringat dingin, langsung laptop tutup. Kita sudah di situ. Terakok ya. Karena kita jadi saking panik ya. Lebih baik problem solvingnya apa? Pateni. Tersangka 3 ribu Tapi memang tugas EWS itu memang ya kita kan lonjakan toh. Itu sebenarnya kan awal mula Paroki Karangpanas ini paperless. Ya. Ketika teks misa itu masih ada, waktu itu kan kita bisa compare ya antara teks misa loh. Ini kok tekan di, kok beda. Nah, ini kan dari sisi kaget dan lucunya kan sebenarnya di lonjakan kita pelayanan di EWS tuh waktu itu. Cikal bakalnya sekarang sudah jadi luar biasa sekarang. Iya. Tapi itu paroki lain belum ada loh. Belum ada. Hanya di Karangpanas tuh. Ya. Jadi itu Romo Doni yang mulai itu karyanya EWS. Termasuk ketika itu Romo Dodit ketika mau memilih PowerPoint sudah pakai EWS. Nah itu lonjakan lah. Ya mungkin Romo sekarang bisa mau ke TPP ya mau ya. Jangan ke TPP. Jangan ke Komsos lagi, beda jalur sekarang. Tapi kita bersyukur kita punya teman seperti Indra itu yang mengajari kita ya waktu itu ya. Indra itu luar biasa sekali ya. Karena sering melihat dari gereja Kristen diaplikasikan ke gereja kita. Jadi kita terbantu dengan pengalamannya Indra Cagil itu. Gitu. Oke. Terus ada lagi Next mungkin. Selama melayani di Komsos, apa sih tantangan terbesar yang pernah kalian hadapi? Wah, itu tantangan terbesar menurut saya itu konsisten ya. Jadi kita ketika diberikan tugas itu ya tiap minggu dan sebagainya ya harus menjalannya dengan enjoy. Kalau nggak enjoy sih
mungkin kita nggak mungkin datang Iya, juga ya. betul. Tapi karena kita suka dengan foto itu, video dan EWS itu, akhirnya karena dengan kesukaan kita, jadi tidak merasa terbebani. Iya. Makanya kita pelayanan itu di gereja itu dengan hal yang wah biasanya ini enjoy aja, nggak ada masalah sih sebetulnya. Mungkin tantangan terbesarnya yaitu soal dana juga ya, karena kita itu Ya, kalau dana. dana itu kadang butuh alat dan sebagainya. Nah itu akhirnya ya kita menunjukkan sih prestasi karya kita dengan adanya pameran itu ya. Kita pernah pameran foto itu sampai cari dana kas itu waktu itu. Sampai Mas Momon itu sampai di Elizabeth ya. Iki apa tuh? Dengan suster Tapi intinya itu kalau tidak ada support dari Elizabeth itu kita nggak punya apa-apa. Ya. Gitu. Itu kalau sketsel di paroki Karangpanas dilihat itu Ada hasil. hibah dari Elizabeth lewat tangannya beliau. Jadi dulu ceritanya itu kan barang udah dipakai di rumah Kate Elizabeth. Terus dilelang ya. Kamu sempat beli tiga lelangan dari Suster Antonia almarhum waktu itu. Sketsel ya. Suster beli sketselnya ya, sketselnya tak beli 3. Itu dulu harganya 150 satunya ya. Kali 3 itu. Terus waktu itu saya sama Sis itu bawa pakai sepeda motor ke Mas Ujang ya. Motoran. Ya. Ya kita berempat ini naik bawa motoran sketsel dari Elizabeth ke gereja sini ke Karangpanas. Terus Sarantoninya tahu nih Sarantoninya. Oh, ini mau bawa kemana? Bawa ke gereja Karangpanas, Suster. Mau tak pakai buat komsos. Langsung Suster Antonia bilang, ya wis, aku masih punya 6 waktu itu. Punya 6 apa punya berapa gitu. Ya wis, ini buat gereja Karangpanas free, nggak usah bayar. Langsung pakai mobil Elizabeth sama Suster Antonia waktu itu bawa ke sini. Nah itu jadi, itu luar biasa. Ya. Dan sketsel itu bisa buat komsos pameran ya. Pameran foto Pak. Pertama kali pameran foto itu. Iya, beberapa kali pameran foto dan Iya. sekarang juga dipakai untuk tinja lain malah sekarang. Oh, malah berguna itu ya. Ya, sekarang jadi ya. itu berguna banget dari Rumah Sakit Elizabeth itu ya. Terima kasih Rumah Sakit Elizabeth. Besok ada lagi ya. Besok lagi, Ustaz. Besok lagi. Yang lainnya boleh. Menambahkan enggak? Dari yang lucu apa? Terharu. Kalau yang lucu ya, Terharu gitu, terharu. Betul pertanyaan Le. Oh, Pertanyaan bedone Le, durung Le. Jawab Oh, itu berarti. udah jawab ya. Durung wayahe mau kuwi. Oh iya iya. Itu loh, tantangan terbesar itu sebenarnya ya tadi yang Mas Ayo katakan waktu Ya, itu ya. kita ada kendala sebenarnya ada kekurangan komunikasi ya antara tim dulu kan namanya tim kerja. Bu siapa? Komsos. Bu siapa dengan nak waktu itu? Bu Masi. Gurumu ya? Bu? Ya betul. Bu Masi apa kabar Bu Masi. selalu ya Bu ya. Sehat Bu, masih saya Bu. Dulu ada komunikasi yang ya kurang lah hitungannya karena waktu itu memang dana paroki kan terbatas. Terbatas ya. Beda dengan era sekarang ini yang ya lonjakannya luar biasa. Waktu itu memang kita penganggaran itu banyak ditolak lah hitungannya ya. Dicoret banyak. Tantangan terbesar itu ditolak, dicoret. Lah akhirnya ya kita mau nggak mau harus berputar otak agar pelayanan kita di gereja ini jalan, tetapi tidak harus kendala itu menjadi penghambat yang utama. Ya, Ya, kita oke. pameran itu ya salah Pameran satunya. itu, Pameran kita dapat uang, kemudian Ya. pelayanan foto untuk baptis. Baptis Kita pernah. terus kita alokasikan dana-dana yang terkumpul itu untuk beli-beli alat, beli-beli komputer. Tapi kalau memang harganya yang mahal, ya kita mau nggak mau harus tetap menyampaikan ke Dewan. Waktu itu memang harus ya lobby-lobby lah, kalau bisa bahasanya sekarang itu kan lobby-lobby itu. Mas Yoyo tuh pintar lobby-lobby itu. Apalagi lobby wanita ya. Mas. Terima kasih Bu Masi. Penambahan? Tapi kan sama sih tantangan terbesar tuh. Tapi kalau menurut saya ya, kalau dana sih mungkin sudah ada yang ngurusi ya, mereka tuh yang ngurusi dana-dana. Kalau dari kita mungkin kayak komitmen bener Mas ya. Ya, komitmen. Komitmen Konsisten, kita. komitmen. Apalagi di saat kita itu sudah cetak majalah. Oh Sekarang iya. adalah Ya, Excel bar itu ya, berapa Excel bar laku tiap cuma berapa minggu ya? kan kita kan harus keluar Share ke semuanya kan. lingkungan Apa ya. namanya? Gemati gitu Liputan namanya. kemana, liputan Ya. kemana. Sampai setiap kita minggu. tiap kadang-kadang ada acara lingkungan itu kita kesana juga yang liput Iya, ya promo. Diundang Promo. tuh, diundang itu sama lingkungan. Diundang, kita tuh hari Jumat ya harus ke sana. Iya. Tiap minggu pergi terus. Misa kemana gitu ke lingkungan itu kita diundang juga. Nah itu kalau memang kita tidak punya apa namanya? Step, kesukaan, jiwa pelayanan. Pelayanan dan itu- mental. pokoknya tekan bejol lele tekan wis ngene to. Nyoh laporan. Nyoh laporan.
Ya itu apa istilahnya? Sekarang zamannya sudah berubah ya. Mungkin teman-teman yang sekarang ini, wah ini perlu kalau mau lebih uji mental ya. Uji mental. Langsung ke lingkungan. Nah, terjunlah ke lingkungan langsung. Ya, kadang mereka butuh kompos untuk didokumentasikan dengan baik. Ya. Kadang dimasukkan di mungkin dulu kan atau di kita lewat majalah ya waktu itu ya. Tapi kalau misalnya era sekarang mungkin digital bisa dimasukkan di YouTube-nya, IG-nya atau apapun lah media-media yang Tapi gampang. ada asiknya loh. Komsos itu kalau Aji sering dia, sering ikut piknik. Oh iya, dulu pernah. Iya lah, piknik Free ya? wilayah. Free ya? Jangan konvoy. Lumayan. Pernah. Ini gratis ya. Apa itu? Jadi kita Pindah wilayah ya, gratis. sambil menyelam kita juga nyari cewek waktu itu. Waktu kita jomblo semua ya. Masih jomblo. Waktu itu jomblo Mas ya. Masih jomblo. masih ya. 2005 sampai 2010 itu jomblo. Fase pencarian. Ya. Jadi bergerilya itu. Tapi ya itu tadi benar, mental itu yang menjadi hal utama juga untuk teman-teman ke depan. Kalau teman-teman mau gabung Komsos ya berlatihlah dengan langsung ke lingkungan-lingkungan gitu. Gitu sih kalau saya sih. Oke. Next pertanyaan sebelum masuk ke pertanyaan 4 bisa disamping dulu itu. Saya kira plastik ya. Saya dari mana ini? Dari mana ini? Kombucha dari Ferrari. Terima kasih Ferrari. Endorse. Ya dituangkan toh Mas. Bolong. Sana sini ya? Dada sini. Oh, wis ana to. Ih, jangan-jangan di sini bir iki. Enggak lah. Aku tuh Kelingan ya. Jangan Oh, off the iya, record. iya, iya. Jangan off the record. Jangan diceritakan. Nanti tweetnya panjang. Tweetnya panjang nanti. Kita panjang nanti. Itu banget. Banyak nanti. Apalagi mede-mede ya. Mede-mede. Sak jam potong di 20 Kalau kita mau ngomong berbahaya bisa sih. Tapi kita ya mencoba Oke. Banyak Berarti banyak lah ya. Bukan kita dituntut jutaan viewer ini. kita profesional aja. Ya. Banyak lah pengalaman. Nanti segmen 3 nanti buka-bukaan. Kira-kira apa sih momen yang paling berkesan selama pelayanan? Mungkin boleh cerita sedikit pengalaman yang bikin haru atau bangga. Oh ya, saya pernah waktu itu pengalaman waktu misa lansia. Misa lansia saya waktu sama Iwan, Mas Iwan yang sekarang di Bengkel Mapan itu ya. Mas Iwan itu sama saya Liputan ya? melayani liputan misa lansia setelah Natal apa Paskah ya, saya lupa. Natal. Kita mulai Natal. Ketika habis misa lansia itu selesai, tiba-tiba si Iwan itu menangis. Wan, ini ngomong nangis. Jadi dia itu terharu karena dia itu melihat sosok orang tuanya dia gitu. Kebetulan orang tuanya Mas Iwan itu sudah meninggal ya. Jadi ketika dia motretri yang sepuh-sepuh itu toh, tiba-tiba dia merasa dia itu seperti motret seperti orang tuanya sendiri. Jadi itu yang membuat saya itu juga terharu dan saya melihat Iwan menangis itu baru pertama kali juga. Jadi loh kok tiba-tiba menangis sampai waktu itu namanya Pak siapa ya? Pak Beri itu apa? Pak Agus ya? Ya, bagus. Pak Agus deh namanya. Sing Beri jadi yang lain itu. Yaitu Pak Agus itu sampai datang ke saya sama Iwan. Loh, nah Mas. Enggak Pak, ini cuma Pak terharu Pak. Oh, terharu toh. Jadi karena mengingat orang tuanya dulu. Jadi ya saya sama Iwan itu saya peluk tepuk-tepuk udahnya, ayo santai aja kita ke base camp-nya Komsos saja gitu. Tapi dengan menangis itu. Jadi itu mungkin pengalaman yang bikin haru juga ketika kita motret tiba-tiba kita teringat dengan orang tua kita. Gitu sih. Salah satunya seperti itu. Ada tambahan, teman-teman? Apa ya? Pengalaman terharu Apa bangga ya, membanggakan. Membanggakan. Kalau Apa aja? pengalaman terharu atau pengalaman itu sebetulnya tuh kalau bagi saya ya, setiap kali saya bersama-sama teman-teman Komsos, entah itu kita bertugas atau kita cuman kumpul saja atau kita dulan yang berkedok tugas ya. Dulan berkedok ya. Oh iya, sering ya. Sering Propel ya. Oh jodoh mau. Sampai dulan ke paroki lain juga ya. Nah, Paroki seperti lain. itu adalah menurut saya tuh itu pengalaman-pengalaman yang bagi saya itu mengasihkan dan juga ternyata di Komsos ini sendiri bagi saya tuh saya mendapat banyak sekali ilmu, mendapat banyak sekali pengetahuan ya, terus juga teman-teman yang sangar-sangar hebat-hebat kayak gitu.
Itu sebenarnya pengalaman saya yang saya senang di Komsos seperti itu. Kumpul walaupun bahkan hampir setiap hari kita kumpul ya. Hampir setiap hari. Pernah tidur kamu ya? Sering kan? Sering tidur ya? Hampir setiap kali. Setiap hari Nah, kita kumpul di Komsos itu, bagi saya itu pengalaman baru terus menurut saya loh ya. Selalu ada sesuatu yang diceritakan, selalu ada yang ilmu-ilmu baru seperti itu. Itu sih kalau menurut saya. Taban? Kalau saya sih dari Komsos, justru saya sendiri dari Komsos bisa menjadi saya yang seperti ini Ya, ini luar biasa. Dulu saya nih masuk Komsos nol. Betul ya? Motret di Raiso, belas rasa motret. Saya awal bisa motret itu ya dari teman-teman ini. Mas Oyak punya kamera, Mars itu punya kamera, beberapa teman-teman punya kamera. Aku enggak punya. Nabung ya waktu itu ya? Terus saya kepingin nih, wah kepingin saya nabung benar dari nol ya. Waktu itu ya sudah bekerja tapi gaji juga tidak seberapa, jadi benar-benar perjuangan itu. Begitu punya itu, terus saya berusaha ya sih caranya motret apik kan gitu. Gabung komunitas sana sini, KFS terutama, terus sama Komsos kita waktu itu sering dolan bareng ya. Hunting pernah. Kemana? Jadi Ada Jun juga pernah sampai ya? ke Rawapening, sampai ke Air Ada Terjun, Jun itu ya. sampai ke mana-mana kita motoran, sampai ke Gunung Kidul. Ya, Nah, motoran Gunung itu hanya untuk hunting. Motoran. Itu. Terus dari situ, terus ya semakin ilmu motret itu semakin meningkat ya. Jadi saya bisa hidup dari fotografi sampai sekarang. Itu bagi saya luar biasa yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih utama lagi adalah persaudaraan. Jadi teman-teman ini luar biasa. Memang ya kopla-kopla sih, aku lihat ya juga. Kayak dolar ya orang dolar ini. Ora ada sing dolar. Nah, dolar malah aku pegangan gitu. Tapi ya dari situ lebih dari sekedar teman ya. Kita udah seperti apa ya, saudara gitu ya. Itu yang bikin kangen. Kadang kalau saya nggak Komsos sehari, 2 hari gitu, rasanya Ada yang kurang ya? ono sing kurang. Wah, iki ora ono raine ujang, ora ono raine oyak. Wah, iki ya asli tentang Komsos. Cuman untuk apa sih? Pengen ketemu kita. Yeah. Tapi kalau kita udah ketemu, selalu ya seperti apa yang Mas Ujang tadi ngomong, ide-ide itu selalu ada. Yuk, bariki dhewe ning ndi, bariki dhewe ngopo gitu. Selalu ada lah, itu yang luar biasa. Ya, gitu sih. Ya, pengalaman di Komsos itu sebenarnya yang bikin saya bangga sampai sekarang itu Komsos masih hidup. Itu yang jadi POV-nya, point of view-nya itu sebenarnya Komsos sekarang itu tidak mati. Kita punya generasi gitu loh. Tetapi tantangannya kan sebenarnya lebih Ya. di era sekarang itu daripada di kita dulu. Ini ya. Ya. Ya ini nanti menyangkut karena kita lihat prompter kan. Yang penting Komsos ini yang ya kita mengharapkan lah semua Komsos tetap hidup dengan segala dinamikanya, dengan segala apa istilahnya. Keragamnya. Ya. Keragamnya gereja ya. Asam garamnya, garam madunya loh ya toh. Gereja hidup, Komsos hidup gitu loh. Kita harapkan seperti itu. Oke. Itu yang jadi bangga. Dan sekarang kita menjadi pionir tadi, EWS itu loh. Saya bangga itu EWS sekarang pernah ditiru oleh paroki lain ketika kita kumpulan Komsos ke-Vikepan. Sampai pernah Haryo itu pernah dipanggil sama paroki Banyumane ya. Ya. Gitu ya. Baru-baru Solo bikin khusus. Karo katedral Ngoran toh, sama orang. Jadi sampai segitunya, jadi kita tuh sampai dikira ahli banget gitu. Ya, ahli Komsos segalanya. Pas itu Komsos paling top ya. Ya, paling top. Neng, welcome back. Minum dulu. Roti. Ngobrol sama makan boleh enggak sih hasilnya? Oh, boleh yo. Iya, bro, mangan rak muni dah. Cuman ora usah beli loh. Jar. Boleh. Dikupasin dong. Masa tamu kan karo dhewe. Yanti mana Yanti. Adanya cuma Yanto ya. Yanto. Oke. Yo, Ini question 5. Ya. Menurut kalian, Komsos zaman sekarang itu lebih mudah atau lebih menantang dibanding generasi sebelumnya? Nah, iki Kalau sudut pandang Komsos iki ya. Perbedaan sekarang sama dulu itu emang yang pertama itu teknologinya semakin cepat ya dan berubah.
jujur aja ketika saya melihat teman-teman yang sekarang itu mungkin bagus nih di dalam segalanya, cuma mungkin kurang erat dalam persaudaraan ya. Jadi harapan saya itu tantangannya malah dari persaudaraan itu. Kalau misalnya sudah komitmen, terus ada timbulnya persaudaraan, dan bakal pasti akan konsisten untuk pelayanan di dalam gereja. Jadi apapun itu teknologinya bakal kita pelajari, kita aplikasikan di dalam pelayanan gereja. Jadi sebetulnya itu tantangan yang menurut saya yang harusnya menjadi pelajaran juga untuk teman-teman Komsos dimanapun berada. Jadi jangan sampai hanya kita ketemu-temu aja, tapi ternyata ketemu-temu itu kosong itu loh, nggak ada isinya. Dulu kita saling mengisi karena kita paham sama teman-teman yang lainnya. Misalnya Restu ini dia pintar dalam bidang apa, terus Mas Ujang bidang apa, Aji bidang apa, tapi kita saling mengisi. Jadi kita ibaratnya saling melengkapi dan menumbuhkan kita sampai waktu itu ya, Komsos itu sampai pelayanan itu sampai tingkat terus anggap master gitu ya, sampai gereja-gereja lain itu menganggap kita tuh masternya Komsos di Semarang itu waktu itu. Jadi sangat luar biasa sekali kalau tidak ada dasarnya itu persaudaraan, konsisten dan sebagainya. Ini yang menjadi acuan harusnya di teman-teman yang sekarang harus ditumbuhkan kembali begitu kalau dari saya. Tambahan lain? Ya sih, memang tantangannya sebenarnya lebih ke dinamika berparoki, dinamika berpelayanan itu kan sebenarnya naik turun loh. Yang penting tadi yang disampaikan Mas Yoyo itu komitmen, konsisten, dan yang tadi rasa persaudaraan itu muncul. Dengan adanya hal-hal dasar itu, maka ketika kita pelayanan itu enjoy aja gitu, tidak punya beban. Maksudnya ini ono masalah yo dirembuk. Kalau memang ada masalah di misalnya di tadi yang disampaikan kami waktu itu dengan Dewan memang kendala di dana, ya mungkin kalau dana sekarang asal programnya masuk akal dan harganya tidak bisa diterima wajar, mungkin ya kalau sekarang tidak masalah ya. Tantangannya tidak begitu berat waktu kita dulu ya. Dulu kita berat sekali. Mungkin tantangannya sekarang ya alat banyak, lebih modern, harusnya pelayanannya lebih optimal. Lebih variasi juga. Ya. Kayak ini podcast ini juga bagus ini. Untuk ya. Tantangan tuh. Ya bagus nih. Tantangan. Anovi lah, ini kita dapat nganu enggak ini? Itu dong, betul. Sponsor. Kalau saya tantangan kalau menurut saya ya, kalau teknologi memang semakin zaman itu semakin canggih ya. Tapi kalau teknologi itu bisa untuk dipelajari. Ya, siapapun orangnya kalau dia memang niat mau mempelajari teknologi sendiri itu bisa dengan mudah. Yang penting itu sama teman-teman bapak-bapak ini ya. Sama sih sebetulnya sih. Kayak kowe ra bapak wae. Bapak. Kita kakak-kakak loh tadi. Kakak. Jangan bapak, kakak-kakak. Tantangannya sebenarnya tuh dari diri kita sendiri. Ya, benar. Kadang-kadang itu kalau umpama ya, kita ini bukan orang-orang yang baperan. Ya, betul. Ya, betul sekali. Ya, sebetulnya jangan baperan gitu aja. Kita sama teman-teman bilang nanti disensor deh. Bilang tit gitu, kita santai aja ya. Bilang gini aja loh ini. Bilang gini loh. Kaos ini langsung kita bisa aja gitu. Jadi kadang-kadang bercandaan kita itu kadang-kadang itu ya biasa, bercanda biasa sebenarnya. Kalau orang lihat ya kalau melihat itu rusak. Tapi kita tuh bukan orang yang menganggap itu oke lah, itu hanya bercanda saja. Mungkin itu yang kalau teman-teman semuanya yang baru-baru ini atau mungkin terutama Gen Z ya. Gen Z itu. Gen Z dari gengsi. Dulu itu kalau di Komsos, misal Mas Yoyo lapar nih, Mas Yoyo beli makanan. Ditaruh di Komsos. Pasti hilang makanan itu. Yang makan sapa mbuh. Ya. Banyak yang makan, pokoknya salah satu di antara kita gundal ini. Salah satunya. Nanti ketika Mas Yoyo buka kulkas nih, loh, makananku nih hilang. Boh, ning ndi ya? Yang makan juga ngomong, wah ning ndi mbuh kan gitu. Terus Yoyo juga ngomong, wah, kayak muga-muga engko mati kan gitu. Oke. Saya makan kok muga-muga mati kan gitu kan. Nanti ya sini Allah nggak jawab. Mau ngapain mati, ngaku gawake petiku ngono gitu. Jadi kita cari itu aja asik gitu ya. Jadi tidak ada yang tersinggung sampai ngamuk. Ngomel gitu tidak ada. Tidak ada. Benar-benar kita cair ya. Iya sih, karena tantangan itu aja sih Mas. Lah ya, yang penting pelayanan, komitmen, orang dapat. Ya,
Layani kanthi apa ya? Almarhum Rama Suryo. Layani nganti Bunga Hayati. Hayati. Yen salah benerke ora pareng nesu. Ah. Bunine su apa? Nesu. Ora Iki lho. asu. Itu yang penting. Ya itu penting lah, maksudnya jangan baper itu pokoknya. Mentalitas kita sebagai Pelayanan di gereja jangan baper. persaudaraan kita kuat dulu. Gitu. Kalau persaudaraan kita kuat asik kok, nanti kita bisa apapun pasti ada solusinya dan Ya. akan dengan mudah. Tapi kalau saya lihat itu teman-teman sekarang itu banyak sekali. Orang-orangnya banyak. Orangnya banyak. Kalau saya lihat ya. Oh, yang sekarang. Kalau dari kita dulu waktu Gen 2 ya. Kita bukan Gedung Gen ini Z. banyak, tapi yang keluar juga banyak. Masuk banyak, keluar banyak. Tapi Tapi kan yang apa? Sing bekerja itu kan cuman Ya adalah 50% aja lah, cuma 50% lah. Ya karena sekarang kita ini Komsos kan dibagi tuh Mas. Sekarang ini Komsos kan dibagi dengan TPV tuh. Mungkin karena terus jadi pelayanannya kan juga akhirnya dibagi dua. Dulu kan kita EWS cekel Komsos, video cekel Komsos, edit cekel Komsos, kabeh Komsos no. Kayak Komsos ki rajanya Iya. multimedia. makanya itu dulu Komsos kita itu waktu itu namanya Komet Panas. Komunitas Multimedia Paroki Karangpanas waktu Ya. itu seperti itu. Jadi usahanya multimedia apa? Termasuk video, termasuk website, termasuk EWS, majalah juga majalah, pernah. Fotografi sampai apa ya? EWS tadi ya. Ya. EWS itu semua kita yang Menghandle. semua kita layani semua. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Tapi kalau yang sekarang karena Karangpanas sudah mungkin berbeda dari yang dulu ya. Jadi teman-teman harusnya belajar dari itu. Jadi jangan sampai tantangan seperti hal yang mungkin beda dari yang dulu mungkin, tapi harus lebih kreatif lagi, misalnya seperti podcast seperti ini, atau bikin apa lagi yang mungkin yang menarik lagi gitu. Jadi jangan sampai berhenti karena itu gitu. Harus lebih kreatif gitu. Saran saya sih seperti itu. Tapi tantangan yang terkini buat yang Komsos masa kini itu ada di alat sih menurutku. Kalau dulu kita alatnya segitu udah cukup, kan gitu. Ya, Kalau alat- sekarang enggak ya, tuntutan zaman sekarang kan majalah sebenarnya enggak begitu dituntut kan, karena era ini sudah era digital. Nah, era digital kan segalanya harus mendukung digital itu, kamera, lensa, misal, lighting segala Lighting. macem, kabel, komputer itu kan sekarang sudah enggak bisa. Devi gitu. Nggak bisa kayak dulu lagi yang kamera seadanya kalau untuk podcast seperti ini atau untuk apa kan nggak bisa. Ya, dulu nggak bisa. Sekarang ya kamera harus yang gridnya semacam ini, lensa ya juga nggak cuman punya satu, kan harus punya tiga lensa wide, medium, tele, itu kan harganya juga luar biasa. Alat-alat sekarang kan harganya juga luar biasa, itu Ya. juga wah itu tantangan buat Komsos sekarang nih. Sedangkan dana gereja meskipun Karangpanas boleh dibilang banyak, iya, tapi kan juga harus terkontrol kan. Nah itu yang jadi kendala tantangan buat Komsos sekarang. Gimana caranya kita menjadi bagian dari controlling gereja ini ya supaya juga kita mengajukan juga Ya bisa dipertanggungjawabkan. iya kan seperti itu. Itu tantangan menurutku ya dibandingkan ke Komsos yang dulu. Menurut kakak semua, kalau ada yang mau gabung ke Komsos, apa sih yang harus mereka siapin? Wah, Oh. Itu tadi toh mental. mental. Pokoknya mental kagak. Mental. Mental tuh gini ya Mas. Ya? Mental. Oh, mental. Mungkin kalau saya sih yang utama tadi benar mental utama. Yang keduanya suka dulu. Suka dulu karena seperti yang kalau saya contohkan Michael ya. Michael itu karena Siapa Mas dari- Michael, Mas? Michael. Siapa itu? Michael itu kokoh sana itu. Kokoh sana itu. Anu penunggu Ya, sial tuh ya. Waktu itu dia masih SMA ya Mike ya. Masih SMA ya waktu itu ya. Gabung Komsos itu masih SMA. Kalau tarik SD tuh. SD koyone. bukan SMA. Ora. Sik itu Rian kok ya. Rian SD gitu ya. Karena desa kakaknya. Jadi motivasinya Michael tuh dulu pingin belajar sih. Belajar sama mungkin di rumah gabut gak punya kakak tuh karena dia melihat anu senior ya, mungkin jadi kakak saya aja lah. Jadi mungkin itu dia tertarik karena itu juga. Jadi jangan sampai teman-teman yang mungkin Mau tidak gabung. berpunya ya, terutama ya tidak berpunya. Aku minder Minder ya? karena aku nggak punya apa-apa. Malah justru karena dulu kita tuh juga sama nggak berpunya, tapi kita punya keinginan untuk belajar, untuk bagaimana pengen ngerti seperti apa sih seperti fotografi itu,
seperti apa sih caranya menggunakan video dan sebagainya. Malah kita penasaran gitu loh. Kalau teman-teman nggak penasaran, nah itu susah. Ya. Mau dibangunkan 1000 flyer apa mau dikasih di media medsos dan sebagainya, ayo kita gabung Komsos. Tapi kalau teman-teman sendiri sudah nggak merasa pengen belajar, suka, seneng dan ya pengennya untuk inilah berkarya di gereja misalnya. Jadi kalau nggak seperti itu dulu, itu susah. Itu yang mungkin jadi acuan dasar untuk gabung ke manapun sih. Tapi kalau khususnya di Komsos, itu tadi harus seneng dulu dengan bidang itu. Kalaupun ada yang nggak tahu bidang itu, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya pengen belajar sih. Nah itu. Ya. Dari yang pengen belajar itu menumbuhkan rasa senang lagi. Syukur-syukur menghasilkan seperti sampai sekarang itu sampai sudah profesional ya. Jadi saya anggap ini menjadi bagian sejarah Mas Haji ketika di Komsos itu menjadi bekal untuk kedepannya gitu loh. Jadi teman-teman jangan merasa minder karena alat, karena situasi orang tua nggak berpunya, karena aku dan sebagainya. Tapi jangan, malah justru tantangan terbesar seperti ini kan malah lebih mudah sebetulnya harusnya ya. Iya, betul. Harusnya lebih mudah. Ini lebih mudah. Jadi tetap semangat aja lah untuk gabung Komsos. Banyak kok kegiatan yang positif daripada teman-teman semuanya nun sewu ya di jalanan dimanapun mungkin lebih baik di gereja aja. Di gereja nanti menemukan banyak sih seperti ada OMK, ada Komsos, ada macam-macam ya, Timbian apalagi kan banyak ya Mas Restu ya. Bisa untuk jodoh bareng ya. Jadi Ya. intinya daripada kamu main di luar nggak jelas, Ya. di sini aja. Gabung. Yang pasti orang tua akan mendukung. Ya. Gitu sih. Betul. Setuju. Tambahan Kalau gini, memang sih mungkin kita berawal dari suka dulu ya. Ya. Tapi kalau saya bilang begini, cobalah masuk Komsos. Kamu akan menemukan cerita baru. Kamu akan menemukan ilmu baru. Kamu akan menemukan kreatif baru. Kamu akan menemukan segala sesuatu yang baru di situ. Sungguh menyenangkan ikut Komsos pokoknya. Cobalah. Nanti lama-lama kamu akan tahu sendiri apa yang saya minati di situ. Karena di Komsos itu sendiri kan banyak sekali Bidang. apa namanya ya? Kegiatan. Bidangnya. Banyak sekali bidang dan banyak kegiatan yang didukung oleh gereja. Dan itu pasti orang tua kalian pasti setuju. Tidak mungkin tidak setuju karena kegiatan di sini semuanya positif semuanya. Kalau tidak setuju nanti bilang ya. Betul. Bilang siapa Mas? Bilang ke Romonya. Bilang Romo Bendera. Untuk bikin surat ya. Itu aja, cobalah Ya Pak. bergabung Komsos saja. Daripada gabung yang Lontang-lontong nggak jelas ya. nggak jelas itu Komsos saja. Ya kita sudah menyelamatkan banyak jiwa-jiwa ya. Oh ya, sampai Mas Haryo itu bilang karena nggak ada orangnya ya ini. Ya, Mas Haryo itu dulu itu dia itu dari luar paroki kita ya. Ya. Dulu Mas Haji itu namanya lingkungan apa tuh? Kayak Rangsir tapi kita ikutkan jadi lingkungan PBB. Karena dia nggak punya tempat untuk berkarya waktu itu. Nggak punya tempat untuk berekspresi. Nah, akhirnya kita tarik aja. Nah, tiba-tiba kita punya teman namanya Mas Haryo itu. Nah, Ya, Raja EWS itu ya dari sekarang. katedral. Ya, Dia katedral. tuh gamers awalnya. Jadi gamers yang hanya main gamers terus gitu. Kasihan itu ya. Akhirnya saya dan teman-teman itu ya karena saya kenal duluan ya. Jadi saya menamatkan seperti Nabi itu. Saya menamatkan Domba yang hilang atau domba yang tersesat loh. Jadi saya itu seperti Nabi. Menamatkan domba yang hilang. Nah, Mas Haryo itu dari katedral kita tarik. Ternyata beliaunya juga karena senang dengan komputer. Ya. Akhirnya ya UTAOT EWS juga luar biasa sekali ya waktu Cepat, itu ya. cepat. Ahli gitu loh. Raja EWS. Sama hal yang lain ya. Tit loh. Oh, tit, ya, sensor. Tapi sekarang sudah baik Sekarang sama. dia jadi prodiakon di Ungaran. Wah, luar biasa ini. Saya aja belum bisa prodiakon, dia Ya. sudah prodiakon. Dengan pro ATT ya. Oh, merek sepatu. Merek sepatu. Nggak ada supportnya. Ada supportnya. Ya, itu salah satu kalau yang apa tadi harap apa mau ke Masa sekarang. masa sekarang ya untuk menarik minat itu kan ya tadi kalau saya jiwa kumpul kudu anak atau remaja sekarang itu kan lebih banyak games tadi ya. Games dulu kalau Haryo malah neng Barnet ya. Barnet sampai seminggu nggak pulang. pulang. Nah, sekarang malah di rumah tapi nyekel HP terus. Nah, itu tantangannya kalau memang buat adik-adik atau yang mau gabung ke Komsos, salurkanlah kesenanganmu ini untuk melayani gereja. Dengan karya. Betul. Jadi daripada kamu dimarahi orang tuamu terus gimana?
berorganisasi di Komsos tantangannya lebih kompleks ya malahan ya, malah kalau kamu memang pengikut Kristus sejati, Laskar Kristus, ya gabunglah ke sarana Komsos ini yang apa ya, kalau sebenarnya ya tepatlah kalau memang yang melek teknologi itu sarannya di sini. Nanti kalau dengan di Komsos nanti kalian akan bisa melihat dinamika di gereja seperti apa. Jadi tidak hanya terpaku di HP gitu loh. Kan tantangannya kan seperti itu anak sekarang. Apalagi ada judul juga kan, bahaya itu. Dulu kita nggak ada judul ya. Adanya apa? Adanya judi. Langsung maksudnya. Sudah langsung main. Langsung main. Ya, makanya ikut aja ke Komsos, kita tidak ada seperti itu. Ya. Saya yakin. Surga di telapak kaki ibu. Bukan menemukan surga, tapi surga teman ibu. Carilah ibu sebanyak-banyaknya. Maka kamu akan menemukan surga. Ya. Jadi intinya Komsos itu enjoy. Enjoy lah. Kalau saya sih yang penting mau belajar aja. Teman-teman, kalau anak-anak muda sekarang kan kepengennya langsung gabung Komsos, jadi naura. Dan Komsos ngapain kan gitu kan? Rano duitnya kan gitu. Enggak kok. Itu sebenarnya dan Komsos rano duitnya itu ungkapan yang salah besar sih menurutku. Saya sendiri malah dari Komsos bisa mendapatkan banyak pengetahuan ya, dan itu bisa menghasilkan sampai sekarang ya. Itu jadi bisa belajar fotografi dengan benar, videografi dengan benar, bisa belajar jurnalistik dengan benar. Nulis itu kita. Nanti kalau kita ya nulis macam-macam, itu nanti kalau kita karyakan di luar, itu cuannya luar biasa, percaya wis. Soalnya aku benar-benar yang mengalami itu. Ya kan? Aku mengalami itu, benar-benar luar biasa. Makanya saya tuh kalau dengan Komsos sesuatu yang sayang untuk tak tinggalkan sampai saiki gitu. Masih karena itu eksis gitu ya, masih eksis. Karena itu Komsos itu salah satu apa ya? Bagian dari hidup. Iya, bagian dari hidupku yang merubah hidupku sampai sekarang ya, seperti benar. Ini. Bagian dari hidup. Itu sampai saya berani resign jadi karyawan tetap dari selama 16 tahun itu kan. Ya, memilih untuk mau. Fotografi itu kan luar biasa itu. Gara-gara sketsel ya Mas. Itu. Ya itu luar biasa. Jadi ya kemauan belajar aja. Itu. Jadi kalau udah gabung Komsos ya jangan cuman ya berawal dari ubyang-ubyung enggak apa-apa. Malah tak perbolehkan itu memang harus seperti itu. Tapi nanti di situ kita harus bisa belajar dan berkarya. Berkarya untuk gereja dulu lah gitu. Tapi aku yakin nanti imbasnya akan ke diri kita sendiri juga kok. Berkatnya akan kembali ke kita. Jadi kita itu seperti menanam, nah itu panennya itu nanti kemudian. Jadi gunakanlah masa menanammu di Komsos, dan aku yakin bahwa besok entah kapan masih kita akan menuai hasilnya. Apapun profesinya ya, apapun profesinya, satu bagian dari hidup kita itu dulu memang dari Komsos itu. Iya. Ya. Setialah dalam perkara kecil, maka kamu akan dimudahkan dalam skala besar. Oh, Matius bab 6 ayat 10. Lihat. Kalau salah dikoreksi ya. Kurang tahu nih gereja udah ngertinya mau kuida. Ya itu, belajarnya dari hal-hal kecil, maka kamu akan dimudahkan nanti dalam hal besar. Itu aja intinya. Terakhir. Kok terakhir ya? Wah, terakhir. Kita mau minum dulu kalau terakhir. Kita mau 5 jam, oke loh nih. Sayang kita nggak lengkap ya teman-temannya ya. Jadi mungkin Yanto. Terus balik. Yanto balik. Mungkin segmen berikutnya mungkin lebih gayeng lagi ya, kalau teman-teman pada kumpul semua ya. Itu malah menambah berkaya lagi gitu. Terakhir nih Kak, kenapa pelayanan di Komsos itu penting? Dan apa harapan kalian ke depan buat Komsos Paroki Karangpanas? Ya, saya ya, aku sih yo. Kan terakhir nih. Apa? Penting, kalau saya melihat penting. Komsos itu adalah sarana media untuk mewartakan program paroki. Program paroki itu kan berawal dari semua unsur umat, mulai dari bidang pewartaan, terutama sekarang yang namanya FIBB itu, Formasio Iman Berjenjang dan Berkelanjutan, itu saya benar-benar berharap Komsos bisa ikut terlibat dalam program ini, karena ini kan program keuskupan
Jadi harus disupport, bisa dalam media sosialnya, kemudian bisa dalam pengambilan gambar mungkin. Nah, mungkin nanti lebih banyak podcast ini yang mungkin narsumnya nanti dari bidang pewartaan. Ya, bertema ya. Ya, jadi bertahap lah. Saya berharap besar Komsos ini lebih hidup lagi. Ya. Dan Komsos bisa menjadi itu tadi sarana media untuk mewartakan apa yang menjadi program dari Paroki Karangpanas ini. Karena dulu kita terbatas hanya di majalah ya. Dan majalah kan dulu yang baca juga terbatas. Sekarang semua orang pasti kan punya HP. Instagram, kita upload di Instagram atau Facebook kita, mungkin orang banyak, website. Ternyata Karangpanas ini punya hal seperti ini tuh. Nah, dengan adanya itu kan umat yang tahu di gereja cuma misa tok, dengan adanya media sosial Komsos ini, jadi terus enak. Tidak perlu harus baca warta paroki misalnya, atau ada kegiatan apalagi. Nah itu Komsos harus ikut terlibat dalam kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan ini ya, pelayanan-pelayanannya, program-program dari bidang-bidang. Itu kan banyak sekali. Ya. Ya itu kalau menurut saya Komsos itu penting, dan harapannya itu tadi, Komsos itu bisa menjadi sarana media mewartakan program dari paroki. Itu menurut saya. Bisa. Kalau saya sih justru ini ya, kita ini kan memegang medianya gereja sebenarnya. Nah, kalau kita kan hidup di negara Indonesia ya, jadi banyak hal-hal kalau kita lihat berita kan banyak hal miring seputar gereja itu kan banyak ya, cincin digawe-gawe, isu-isu yang nggak bener gitu kan. Ya berita-berita palsu nggak bener itu kan. Counter ya. Ya beredar di media sosial itu kan. Misal sebagai contoh yang sering kita lihat ketika mendekati hari Valentine ya, hari Valentine mesti kita sering kan dapat Valentine asalnya sekolah ini hal sing rak genah. Terus jadi ke segala macam. Wah, lah ini lah tugas kita nih Komsos nih. Ya, mengcounter itu. Kita kan tahu kan kalau ya sejarah Valentine itu tidak seperti itu sebenarnya kan. Itu kan sesuatu yang apa ya? Sing digoblok-gobloknya gitu loh, kemudian menjadi sesat gitu loh dan beredar seolah-olah agamane dhewe iki agama sing ora bener kan gitu. Padahal enggak. Kita punya dasarnya. Nah, itu misi kita sebagai Komsos sebenarnya untuk itu juga. Jadi penting untuk mempertahankan bahwa gereja Katolik itu seperti ini gitu loh. Enggak seperti itu kan gitu. Dengan dasar-dasar yang valid. Itu sih, itu pentingnya Komsos sebenarnya. Gitu. Kalau saya sendiri sih memang Komsos itu menjadi bagian dari penting dari sebuah paroki atau gereja ya, karena tadi benar apa yang dikatakan Mas Restu, ini menjadi penyaluran apapun lah, media apapun di gereja disampaikan ke umat dan khalayak ramai. Jadi itu harus menjadi hal yang dipelihara dan itu tetap menjadi bagian dari sebuah gereja juga. Karena komunikasi itu juga luar biasa sekali ya. Tadi benar namanya Mas Haji itu, berita itu sangat luar biasa sekali. Kadang menimbulkan hal yang kurang baik, terutama untuk gereja ya. Ya. Contohnya ketika Natal itu ya Natal kadang ada yang wah ini kudu ucapan Natal nggak boleh dan sebagainya. Nah itu harusnya dikonter juga dengan berita bahwa kita itu di umat Kristiani itu bebas untuk menyalami saudara kita yang di luar kita sendiri. Jadi kita menyampaikannya dengan enak aja, dengan bagus. Karena yakin bahwa ini menjadi bagian dari gereja atau paroki ya, ini harus dibelihara terus sampai akhir zaman mungkin ya. Ya betul. Karena semua media kan berubah terus dan bercepat dan mungkin berevolusi juga. Mungkin bisa jadi podcast itu di era sekarang masih ada, tapi nggak tahu mungkin kedepannya lainnya apa lagi gitu nggak tahu. Tapi teman-teman saya yakin ini akan menjadi bagian penting, terutama di dalam sejarah gereja sendiri, gitu. Kalau saya tanya penting tidaknya, penting semuanya ya. Mungkin kalau yang penting-pentingnya sudah dibicarakan sama mereka sesepuh bertiga ini ya. Banyak penting kabeh itu pokoknya. Kalau saya sih cuma harapan saja. Saya harapannya untuk Komsos yang saat ini atau nanti ada yang mau masuk ke Komsos juga, harapan saya tetaplah berkarya. Tetaplah
memunculkan ide-ide yang baru untuk perkembangan Komsos, gereja maupun diri kalian masing-masing. Sama seperti yang punya tadi cerita Mas Simon tadi, dia berkembang di dalam fotografer sampai sekarang bisa menghasilkan sesuatu, itu Mas dia. Ya. Nah itu, jadi harapan saya tetap kompak selalu, setia dalam pelayanan, Ya. ciptakan kreasi-kreasi baru. Mungkin setelah podcast ini mungkin ada apalagi Ada Pak. atau apa Harapannya ada loh. lagi harapan ya seperti itu. Saya yakin teman-teman di sini itu kreatif. Iya, benar. Tidak usah takut untuk mengungkapkan kreatif sekalian. Walaupun itu mungkin jaga remeh lah kok ngono yo. Enggak, jangan. Ungkapkan dulu, eksekusi. Kalau memang itu sesuai dengan yang diminta atau zaman ya, pasti akan jadi bagus juga. Itu sih kalau harapan saya seperti itu sih. Oke, sip. Komsos never day ya. Wah, mantap. Weh. Pokoknya tetap baik. Sip. Acara podcast kita ini Ya. jadi terselenggara berkat Fokus Nusantara. Wih, Fokus Nusantara. Ya. Sip. Mohon Fokus support Nusantara lagi ya. itu toko kamera ya, Toko toko kamera kamera di di Semarang Semarang. ya. Jadi Komsos kita itu juga Alamatnya kebetulan mana? Nanti klik aja bawah alat-alatnya ini beli ya. di sana. Di bawah ini ada. Nah, ya. Atau di sini ya. Atau di sini. Oke. Oke. Kemudian nanti. Terima kasih Fokus Nusantara ya. Fokus Nusantara. Luar biasa. Anda luar biasa. Kemudian dari ini Ferrari Shop ya. Ini minuman apa? Kombucha. 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 Kombucha itu Ini- apa Mas? Tahu enggak? Enggak tahu saya. Udah tahu. Saya tahunya wedang ronde, Mas. Wedang ronde. Pokoknya ini enak sih, saya pertama kali minum tuh enak, luar biasa sekali. Enak, luar biasa ya. Besok lagi ya spotnya ya. Oke, terus untuk Nah, ini penting. Untuk UMKM Ya, Karangpanas. tantangan Anda. Ya, tantangan UMKM. Anda untuk mau masuk di YouTube-nya channel Komsel Karangpanas. Ini milik orang lain. Daripada milik orang lain, lebih Iya. baik UMKM Karangpanas. Nah, Kita Masuk promosikan kita di promosikan sini. di sini. Ajang Free. promosi UMKM. Hubungi Ketua Komsos Karangpanas, Anggun. Siapa namanya? Anggun toh? Anggun ya, benar ya. Ya. Nomor teleponnya ada di sini. Di sini ya. Ada di sini nomor Nanti teleponnya. bagi Anggun. Para UMKM apa jenenge? Kupas komunitas UMKM Paroki Karangpanas kalau mau Boleh mau brandnya bisa dilihat seluruh sajikan di dunia. sini. Tempel di sini, silahkan berpromosi di sini. Mau halal haram silahkan di sini. Karena yang haram hanya yang keluar dari mulut ya. Iya. Yang keluar dari mulut itulah yang haram. Kalau masuk mulut halal semuanya. Pokoknya UMKM support krunya dan kita nanti kita Narasumber. makan juga. Itu. Terakhir jangan lupa Jangan lupa Romo Apa? Paroki, Romo, Romo siapa? Beni, terima Romo kasih Beni. support buahnya Mo. Besok lagi ya Mo ya. Pokoknya untuk Iya. podcast ini harus ada dari buah dari Romo Beni. ya Kalau enggak jadi podcast ini. ini budaya yang baik Budaya ya. yang harus dipelihara karena Ya. dulu kita support terus sama Romo ya waktu Ya itu Romo Doni ya. Namanya jatah preman ya. Jatah Rewan. Makanya kalau ada podcast seperti ini ya Romo harus juga memberikan support dalam bentuk apapun lah ya. Ya. Mau buah, mau minuman, Makanan dia minuman. mau subscribe, Subscribe yo pasti toh subscribe. Harus wajib. Harus toh wajib. minimal lingkungan harus subscribe semua. Ya, Ya, 70 lingkungan, 17 wilayah. Berapa Satu. jumlahnya? Jumlah umat kita 7.250. Minimal berapa orang yang harus subscribe? 7.000 pokoknya. 7.000. 7.000 nanti kita akan di studio. Nanti kita bangun studio. Di studio. Bener, yakin. Saya akan lobby dewan, tenang saja. Yang penting tadi konsisten, komitmen, dan suka. Itu aja. Pokoknya kalau dia masuk podcast terus, disupport terus. Ya. Oke, terima kasih. Janjinya enak ya. Eh? Silahkan pilih nomor. Waduh, kita non politik. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada teman-teman Komsos yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Thank you. Langkah kecil yang akan menjadi langkah besar ke depannya. Semoga konsisten ya sampai episode yang keberapa lah terserah. Ya. Nanti kita ada sesi sendiri ya.
Ada dong. Sesi yang vulgar boleh. Kita diundang lagi boleh ya. Narsumnya lebih banyak. Narsumnya lebih banyak lagi. Mede-mede. Ya. Teman-teman kita lagi yang banyak sih. Ya, gitu. Jadi luar biasa sekali komet panas. Komsel sekarang panas. Ya. Terima Oke. kasih.